Assalamualaikum, kali ini kita di hire seharian full untuk cari CRV. Kita berburu CRV nih. Ya, untuk pertama kali cek kita di Monjali. Ini CRV 2002 yang ditarget sama beliau. Untuk CRV 2002 unit yang di Monjali ini sih masih oke dari fisik ya, dari body masih oke. Nggak ada bekas laka, nggak ada bekas tabrak. Masih bersih bodinya, catnya masih original, kami sudah cek juga. Spek tipis lah, nggak ada body repaint gebyur tuh nggak ada. Tapi bagian sini ada rembes cukup parah. Ini biasanya rembes di bagian cover pompa oli, itu bukan cover ya. Nah bagian sini nih, nah tuh basah kuyup. Bagian sini juga ada. Ini sealnya Vitek, seal Vitek biasa bermasalah di Honda di situ. Kemudian lanjut ke kolong, ini bak kalter oli juga rembes. Untuk mesin sih biasanya oke ya. Nah kan oke, masih bersih. Jarang sih mobil kayak gini kena oli palsu, saya itu jarang nemuin sih. Lanjut sistem pendinginan ya, tetap gunakan radiator coolant asli Honda ya, jaring ngono biasa nih. Tapi lihat nih, pakai air, walah jan wes remuk lur. Ini kita cek bukan kerak ya, ini lendir ya, ini lendir, dan kita identifikasi ini oli. Jadi olinya udah nyebrang ke sistem pendinginan, nggak bagus. Kita harus cek lebih detail nanti ya. Kaki-kaki agak kurang nyaman sebenarnya dengan kondisi kayak gini, tapi ya masih bisa ditoleransi. Kolong-kolong sih aman, nggak ada bekas karat, nggak ada nabrak batu. Seal transmisi masih oke, nggak ada rembes. Cuman bak kalter oli ya, jadi bagian bawah tuh kering, cuman bak kalter oli aja. Aki masih 100% nih, masih oke. Nah perkara radiator tadi kita cek di tabung reservoir. Ini kita pakai kamera endoskopi karena berulang kali kami rekam dari mulut radiator tabung cadang radiator tuh nggak bisa kelihatan ya. Jadi kita pakai kamera endoskopi, masuk ke tabung reservoir, kita cek airnya di mana dan airnya apa gitu loh. Ini sudah tingkatan kedua dari bawah ya, ini harusnya udah ada air, tapi ini airnya di bawah minimal, jadi habis airnya. Nih ya, ada kerak juga, ini kerak oli. Udah nggak rekomen unitnya karena ternyata sudah parah. Untuk mesin juga udah kasar. Kalau untuk cc segitu kasar ya. Untuk cranking sih aman sih, normal. Untuk ripple alternator juga aman. Tapi ini nih errornya banyak banget. Coba ini kita ngurutin satu-satu teman-teman ya, bikin males, bikin pusing tuh di sini kalau ngecek itu. Tuh ya, ini kita tes satu-satu permasalahannya, seperti AT sistem function ini kita cek, VTC juga kita cek. Nah lanjut nih ke unit yang kedua, karena unit pertama tadi kita nggak lolosin, kita nggak setuju untuk diambil. Yang unit kedua ini jauh. Ini kita ada di Magelang di daerah Kepil, daerah Kepil. Ini daerah rute saya kalau balik ke Wonosobo. Unitnya sih oke dari cat ya, masih original, tapi udah kusam-kusam, maklum lah unit tua. Untuk bulat sih masih original, masih lempeng. Kap mesin ada repair di bagian kanan ujung sedikit aja, masih aman, bisa ditoleransi. Sistem pendinginan nggak ada lendir-lendir aneh-aneh, bersih juga nih. Tutup radiator ini juga pernah diganti dengan yang bagus, dengan yang baru ya. Rembes juga nggak ada. Apalagi ya, oke, rembes radiator nggak ada, tapi di bagian mesin ada rembes, ini di bagian sini. Nah sini, oke. Nah sini, tapi oke, nggak masalah karena mobil udah tua ya, jadi wajar kalau ada yang rembes. Yang penting nggak sampai netes itu. Kalau udah netes harus segera diatasi. Sebelah sini juga ada rembes tipis-tipis, seal cover klep ada rembes juga. Nih bagian sini ada rembes, tapi unitnya kita lolosin. Kenapa? Karena nggak separah yang pertama.
Kalau kita cari yang sempurna susah banget 2002 bro. Ini ya, seal as juga rembes. Ya it's okay, nggak masalah. Yang penting oli setiap pagi kondisi mobil kayak gini harus dicek. Kurang nggak itu olinya? Jangan sampai olinya berkurang di bawah kapasitas semestinya. Karena horor banget kalau sampai di bawah kapasitas semestinya, bisa mengakibatkan mesin panas dan overheat ya. Jadi harus segera diatasi tuh. Tadi soalnya di bagian seal transmisi ada sampai rempes netes. Untuk bagian sini ini kisi-kisinya udah remuk ya. Itu bukan AC tapi kisi-kisinya. Lanjut di bagian bokong sebelah kiri belakang itu ada repair nih, kesundul sedikit. Lumayan, itu kira-kira mungkin 2 kilan ya. Jadi sampai di repair tuh. Lainnya sih aman, sebelah kanan aman, nggak ada bekas repair. Masih lempeng-lempeng aja. Kaki-kaki ini ya masih oke, nggak ada bekas aneh-aneh. Itu bukan bekas las ini ya. Itu cat. Kita udah cek itu bukan bekas las, bukan bekas dipanasin, tapi emang warnanya kayak gitu. Ruang bakar bersih, nggak ada oli, nggak ada aneh-aneh. Kita tes juga masih oke. SOH 75%, akhirnya masih layak. Cranking kita cek nanti oke apa enggak ya. Lanjut ketika mesin hidup ada tuh pergerakan, waduh langsung bergerak ya, langsung bergerak bersirkulasi. Ini berarti termostatnya dilepas. Oke, identifikasi kita termostat dilepas ya. Kenapa? Karena suhu idealnya agak sulit dicapai. Oke, charging masih bagus sih, 14 volt. Jadi unitnya ini ketika kita hidupkan pertama kali RPM-nya tinggi banget ya. RPM-nya tinggi banget sampai 1500 dan turunnya lama. Itu salah satu ciri-ciri kalau unitnya termostatnya dilepas. Kenapa? Karena termostat itu kan dia mengalirkan air radiator coolant ya. Jadi kalau posisi mesin baru dipanaskan, dia harusnya nutup agar cepat panas gitu loh.